Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang salat maghrib Masjid Al-Jauharah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pada hari ini kita bisa kembali bertemu bermuajahah untuk sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan taklim sirah nabawiyah yang insyaallah kita akan masuk pada periode Fathu Makkah. Setelah kemarin kita lihat awal mula kenapa terjadi pembatalan perjanjian Hudaybiyah dan Abu Sufyan, kita lihat dipermalukan sedemikian rupa di Madinah. Allah membuat derajat Abu Sufyan itu langsung turun. Maka sekarang kita akan membahas kelanjutan dari yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yakni Fathu Mekah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi mengetahui apa yang terjadi pada Bani Khuza'ah dan Nabi mengetahui bahwasanya Bani Bakar itu didukung oleh orang-orang Quraisy dalam peristiwa yang mengenaskan yang terjadi pembunuhan di Masjidil Haram, maka Abu Sufyan datang dan kemudian Nabi tidak menerima negosiasi dari Abu Sufyan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian Nabi mengumpulkan pasukan pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi ini bulan puasa, Pak. Tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Nabi kemudian bersama-sama dengan sekitar 10.000 pasukan. Kemarin perang Mu'tah berapa? Ada yang masih ingat? 3.000 ya melawan 200.000. Nah ini 10.000 pasukan. Jadi kita bisa bayangkan betapa kekuasaan itu punya efek pengganda, Pak. Kekuasaan itu punya efek pengganda. Suasana yang kondusif itu baik untuk dakwah. Kekuasaan punya efek pengganda. Suasana yang kondusif itu baik untuk dakwah. Nabi lebih lama di mana, Pak? Mekah atau Madinah? Di mana? Lama di Mekah, 13 tahun. Berapa jumlah umat Islam pada saat itu? Hanya puluhan. Kemudian tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, jumlah kita 313-an. Terjadi perang Uhud, jumlah kita sekitar 1.000 orang. Fathu Mekah 10.000 orang. Hanya 8 tahun. 8 tahun jumlahnya langsung jadi 10.000 orang. Jadi kepemimpinan itu punya pengaruh. Kepemimpinan punya pengaruh. Maka kalau kita melihat sejarah para ulama, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu punya murid-murid banyak yang menuliskan. Dan Imam Syafi'i hidup pada masa yang cukup kondusif, disupport oleh pemerintahan pada saat itu, yakni pemerintahan masa Harun Ar-Rasyid. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala
Beliau hidup di saat penguasanya itu Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad menolak. Imam Ahmad menyatakan Al-Quran adalah kalamullah. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Ahmad mendekam di penjara. Jadi kepemimpinan itu penting. Dan Islam tidak anti dengan kepemimpinan. Islam tidak anti dengan politik. Bahkan ada kalimat seorang tokoh Turki namanya Erbakan, dia bilang, seorang muslim ketika tidak peduli pada politik maka harus siap dipimpin oleh politisi yang tidak peduli kepada Islam. Jadi punya pengaruh. Kepemimpinan itu punya pengaruh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mempersiapkan pasukan pada saat itu, dan ini menandakan bahwasanya memang tiap kita ketika bersabar dalam melewati ujian, maka pasti ada hasil yang terbaik atas ujian tersebut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi lihat Pak, dihina, dibilang majnun, gila, dibilang syair, penyair, dibilang kahin, dukun. Ketika Nabi sholat pernah dilempari kotoran, ya. Ketika Nabi dakwah di Taif ditimpukin, tetapi Nabi bersabar dengan semua itu. Proses itu dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keadaan berbalik. Mekah yang tadinya menjadi musuh utama Nabi, Mekah yang tadinya menjadi pembenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu terjadi 10.000 orang datang kembali ke Mekah, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Dan di antara yang masuk Islam itu adalah Abu Sofyan dan juga istrinya. Siapa istrinya? Hindun. Jadi Hindun ini juga masuk Islam. Hindun ini anak dari Abu Hudzaifah. Kalau Abu Sofyan anaknya siapa Pak? Abu Sofyan itu anaknya Al-Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Sofyan itu juga sebetulnya masih sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayahnya Abu Sofyan adalah juga paman Nabi, namanya Al-Haris. Tidak begitu terkenal, tidak seperti Hamzah, Abu Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Tapi Al-Haris itu merupakan salah satu anak dari Abdul Muthalib. Nah, mereka ini masuk Islam akhirnya. Dan nanti begitu Nabi mengetahui Hindun masuk Islam dan Hindun menyatakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, maka Nabi berbahagia walaupun Nabi tidak ingin melihat wajah Hindun pada awalnya, termasuk wajahnya Jahsy yang membunuh Hamzah, karena Wahsy ini membunuh Hamzah pada saat itu disuruh oleh Hindun. Maka kita tadabburi ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Araitan nasayadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan memperlihatkan annasu, manusia itu akan merasa berbondong-bondong fi dinillahi, ke dalam agama ini, afwaja, secara berbondong-bondong. Dan hari ini juga terjadi Pak. Islam yang dulu mungkin ditekan pada masa Orde Baru, ya, sampai mungkin bapak-bapak sebagian besar tahu tuh ya, sholawat asgil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahun-tahun 80-an
90-an tuh ya, apalagi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, ini sholawat yang hampir selalu dibacakan untuk menjelang maghrib itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ini kan dulu salah satu pelopornya kalau saya tidak salah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau. Dan ini doa, Pak. Wa asgilil zalimin bil zalimin, agar orang-orang yang benci sama Islam pada masa itu mereka sibuk sendiri, berantem sendiri, Pak, antara sesama orang-orang zalim. Wa akhrijna min bainihim saliman, keluarkanlah kami dari mulut ini. Dan ternyata berhasil. Islam yang tadinya dipandang buruk pada masa Orde Baru, orang-orang yang sekolah di sekolah negeri ketika pakai jilbab itu dilarang, kan gitu, karena harus kelihatan kuping katanya. Gak boleh itu di sekolah negeri. Maka kemudian Soeharto di akhir-akhir kekuasaannya Orde Baru mengizinkan berdirinya ICMI, mengizinkan bank muamalat, Pak Harto naik haji, dan seterusnya. Sebaliknya Abel Murdani dan lain-lain itu mulai pada berantem satu sama lain. Dan kemudian kita saksikan hari ini orang-orang Islam tumbuh besar di mana-mana. Orang-orang yang menghafal Quran dulu yang hafal juz 30 sedikit, sekarang yang hafal 30 juz banyak. Sekolah-sekolah Islam sekarang berdiri di mana-mana. Dulu banyak anak-anak tidak mau dimasukkan di pesantren. Orang tuanya gak mau masukin anaknya ke pesantren karena identik dengan kumuh, apalagi bau, tidak tertib dan seterusnya. Maka sekarang bermunculan pesantren-pesantren mulai dari yang harganya paling murah sampai harganya paling mahal. Jadi yang satu kamar 28 orang sampai satu kamar cuma 4 orang, fasilitasnya AC, uang pangkalnya 150 juta ada, Pak. Jadi pesantren dari yang mulai jutaan, belasan, puluhan sampai ratusan juta ada. Siapa yang bisa menyangka? Ini semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ketika akhirnya Nabi SAW kembali ke kota Mekah. Ini adalah hal yang sangat dirindukan bagi Nabi SAW. Saking rindunya Nabi, kita tahu, kita pernah bahas, sempat pada tahun kedua Hijriah, akhirnya Allah izinkan dan meridhoi keinginan Nabi untuk pindah kiblat, ya kan? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka hari ini kami perintahkan padamu untuk mengalihkan pandanganmu, alihkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Ini salat zuhur 2 rakaat. Rakaat keduanya turun ayat ini, maka rakaat ketiga pindah kiblatnya. Pindah kiblat. Jadi rakaat ketiganya kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka tempat ini sekarang dijadikan masjid, namanya Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Mudah-mudahan Bapak-bapak kapan-kapan yang belum sempat ke sana Allah izinkan untuk ibadah nanti di Masjid Kiblatain, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada sikap Nabi yang luar biasa. Yang kalau kita pikir, inilah diantara hikmah turunnya surat Yusuf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama bilang, di antara nilai-nilai yang terkandung dalam surat Yusuf adalah karakter orang yang mulia, yang disebut dengan al-afu indal magfirah. Apa Pak? Al-afu indal magfirah. Pernah dengar nggak? Apa itu? Al-afu mampu memaafkan, indal magfirah, di saat mampu membalas. Sebagian besar kita sangat mudah memaafkan orang di saat nggak mampu balas. Ya, sebagian kita sangat mudah memaafkan orang di saat tidak mampu dihina,
miskin kamu, nilainya jelek, kerjanya gak becus dan seterusnya. Gimana perasaan kamu? Udah saya maafkan. Karena posisinya kita bawahan, yang marahin bos kita, ya kan? Yang marahin bos kita bawahan. Gimana? Udah saya maafkan, biarin. Gimana kalau keadaannya berbalik? Bos kita yang sering marah-marahin kita, ya, bos kita yang sering marah-marahin kita, ngomel-ngomelin kinerja kita, akhirnya tiba-tiba kita resign duluan. Malas saya kerja di sini, kita resign, akhirnya di tempat kerja yang baru kita levelnya udah jadi manajer tuh langsung. Selang setahun kemudian, beberapa waktu kemudian, bos kita di perusahaan lama kita ini dipecat. Dia kemudian melamar di kantor tempat kita kerja. Artinya bos kita yang tadinya jadi bos sekarang jadi anak buah kita. Apakah kita masih sanggup memaafkan? Atau ketika dia datang, ingat gak waktu itu? Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tadinya dihina keluarganya, ya, saudara-saudaranya, digebukin, dipukulin sampai dilempar ke sumur. Hingga kemudian Nabi Yusuf menjadi orang mulia, menjadi bendahara Mesir, menjadi menteri keuangan di Mesir. Keadaan saudaranya sulit karena Palestina waktu itu paceklik. Hingga akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam diperintahkan oleh ayahnya Nabi Yakub untuk pergi ke Mesir cari bantuan. Keadaan berbalik. Nabi Yusuf yang dulunya anak kecil, yang dipukulin, yang dihina, sekarang menjadi pejabat tinggi di Mesir. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang dulu menghina Nabi Yusuf alaihissalam sekarang butuh pada Nabi Yusuf. Apa sikap Nabi Yusuf alaihissalam? Memaafkan. Al-afu indal maghfirah. Maka Nabi SAW ketika tiba Fatu Mekah, Nabi memaafkan orang-orang itu, kecuali beberapa orang. Ada beberapa orang yang memang dibolehkan dipenggal, walaupun nanti akhirnya ada yang dirukso, ada yang diberikan rukso ya, keringanan, tidak jadi dipenggal. Di antaranya adalah Sofwan bin Umayyah. Nanti saya mau bahas khusus mengenai Sofwan dan Umair bin Wahab. Ini menarik banget kisahnya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi bisa memaafkan padahal di hadapannya ada Abu Sufyan. Ada orang-orang yang dulu zalim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa, nanti Abu Sufyan justru mendapat keistimewaan yang luar biasa ketika perang Hunain. Nanti kita bahas perang Hunain. Saya tidak mau bocorin dulu. Jadi Abu Sufyan dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Sofwan bin Umayyah? Saya ingin cerita dulu karena ini kisah menarik dan kita ambil pelajaran berharga. Jadi Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini yang pernah menyiksa Bilal, Pak. Yang pernah menyiksa Bilal. Nah, Sofwan ini anaknya. Sofwan bin Umayyah. Orang yang paling dibenci sama Sofwan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Sofwan ini bilang kepada Umair. Umair ini masih terhitung keluarga, masih sepupu lah ya dengan Sofwan. Umair ini anaknya itu ditahan, kalau saya tidak salah perang Uhud, termasuk tawanan perang, tawanan. Umair bin Wahab secara kekayaan ini miskin, Pak. Umair ini termasuk orang miskin. Sofwan orang kaya. Maka kemudian mereka ngobrol di dekat Ka'bah. Ingat Pak, Ka'bah di masa itu belum ada CCTV-nya, Pak. Kalau sekarang Ka'bah jangankan CCTV, ada robot, Pak. Jadi di Ka'bah hari ini udah pakai robot untuk bagian ngepel di beberapa tempat. Ada robot bagian itu, nginin air Zam-Zam, bagi botol-botol. Jadi kalau
sore tuh ya, jelang-jelang maghrib itu suka banyak orang-orang bawa tas besar di Masjidil Haram tuh. Nanti jemaah yang lewat dikasihin air zam-zam udah di botol. Walaupun kita bisa ngambil langsung dari gelas gitu, tapi ada yang botolan. Nah itu sekarang beberapa titik udah pakai robot. Jadi udah canggih Pak, Masjidil Haram udah keren. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah diskusi antara Sofwan dengan Umair. Sofwan bilang gini, Umair, kamu berani gak bunuh Muhammad? Kata Sofwan. Kata Umair, emang hadiahnya apa? Kalau kamu bisa bunuh Muhammad, semua hutang-hutangmu akan saya lunasin. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, keluargamu akan saya tanggung. Kamu akan saya kasih uang yang besar. Kata Sofwan kepada Umair. Umair ini kalau saya tidak salah julukannya setan Quraisy. Dia punya kemampuan menghitung. Jadi kalau kayak gini nih, berapa jumlahnya, Umair tinggal lihat gini, dia udah tahu berapa jumlahnya. Ya, maka waktu perang Badar, perang Uhud, Umair itu yang ngitung jumlah pasukan muslimin berapa. Dia bisa ngitung. Dan Umair itu jago pedang, jago berkelahi. Maka Umair sebagai seorang yang miskin, butuh duit, dan anaknya juga ditawan, kebenciannya bertumbuh-tumbuh pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bilang, oke, saya mau. Kata siapa? Umair bin Wahab. Berangkatlah Umair, Pak. Umair berangkat dari kota Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nyampe di Madinah, Umair ketemu Umar. Ya. Kata Umar, ngapain kau Umar? Saya mau ketemu Rasulullah. Jangan ngapain nih? Pokoknya Umar tuh udah dari awal udah empat lah hati-hati Umar ini. Pokoknya jangan sampai ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu Umar melarang Umair. Akhirnya kata Nabi, biarkan Umair ketemu saya. Umair udah siapin pedang, Pak, pedang kecil di belakang untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah menarik. Begitu nyampe di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa Umair? Wahai Muhammad, saya kesini mau mengambil putra saya yang kau tawan. Oh gitu. Hanya itu saja? Iya itu aja. Benar? Umair diam. Bukankah engkau berbicara dengan Sofwan bin Umayyah di dekat Ka'bah dan kalian berdua merencanakan untuk membunuhku? Umair gemeteran. Waktu dia ngomong, dia cuma berdua antara Umair dengan Sofwan. CCTV gak ada, Pak. Gak ada orang yang terus WA Nabi misalnya, video call, ya Rasulullah nih mau diserang. Gak ada yang tahu. Siapa yang kasih tahu? Malaikat. Allah memerintahkan malaikat untuk memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umair, ini berarti benar-benar seorang Nabi. Umair berpikir ini betul Nabi. Maka Umair yang tadinya niat untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Umair masuk Islam. Jadi Umair ini termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu Umair masuk Islam, nah ini menarik. Pulanglah Umair ke kota Mekah. Ini sebelum Fatu Mekah. Jadi ini behind the skin-nya peristiwa Fatu Mekah nih. Karena nanti ada kaitannya dengan Sofwan. Yang kenapa Sofwan berubah statusnya dari yang halal darahnya sampai kemudian diperbolehkan hidup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimaafkan. Jadi Umair akhirnya pulang kembali belajar, sempat belajar dulu ketemu dengan beberapa sahabat di Madinah. Akhirnya Umair siap-siap ke Mekah. Di Mekah Sofwan ini udah sesumbar ke semua orang yang ditungguin sama dia. Nanti sebentar lagi ada berita gembira. Apa tuh? Lihat aja nanti. Sebentar lagi ada berita gembira. Pokoknya berita yang paling kita tunggu-tunggu, yakni kematian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya waktu yang ditunggu itu tiba. Umair datang ke rumahnya Sofwan, Pak. Diketok itu rumahnya Sofwan. Tok. Siapa itu? Umair. Wah, langsung. Woi Umair, saudaraku, gimana? Kamu sudah berhasil? Kamu berhasil membunuh Muhammad? Apa kata Umair?
saya sudah masuk Islam. Jadi yang tadinya dikira akan bisa membunuh Nabi SAW, malah kemudian dia masuk Islam. Betapa Sofwan ini kaget dan benci dengan Umair. Tapi Masya Allah, ini pelajaran penting buat kita, Pak. Umair mencintai Sofwan bin Umayyah, dan Umair sangat ingin Sofwan juga menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sayang sama saudara kita sayang sama tetangga kita, sama orang-orang di sekitar kita, kolega, teman kita harus berikhtiar agar mereka juga mendapatkan kenikmatan menjadi seorang muslim. Ajak dia untuk mengenal Allah. Maka Umair bin Wahab menemui Nabi SAW. Umair bilang, ya Rasulullah, tidak bisakah Sofwan dimaafkan? Dia ceritalah kebaikan Sofwan, kekayaannya bisa bermanfaat untuk dakwah. Bahkan nanti Sofwan ini termasuk yang memberikan 100 baju besi, meminjamkan 100 baju besi untuk perang. Akhirnya Nabi kemudian memaafkan Sofwan berkat negosiasinya Umair. Kemudian Umair nanya, apa buktinya engkau sudah memaafkan Sofwan ya Rasulullah? Ini dikasih sorbannya. Jadi Nabi nyopot sorbannya, kaifiahnya dikasih kepada Umair. Umair kemudian ngejar Sofwan. Sofwan itu mau kabur karena Sofwan tahu begitu terjadi Fatu Mekah, di antara yang diperbolehkan untuk dibunuh adalah Sofwan bin Umayyah. Jadi dia mau kemana, Pak? Mau kabur dia. Dia mau kabur, dicari-cari sama Umair. Dicari-cari oleh Umair, kemana-mana dicari-cari. Sampai akhirnya kemudian didapatilah Sofwan mau naik kapal, mau kabur. Sofwan mau naik kapal, kemudian Umair bilang, wahai saudaraku, ayo kembali ke Mekah. Enak aja, nanti saya dipegal gimana? Rasulullah sudah memaafkanmu, ini buktinya. Jadi Sofwan bin Umayyah dimaafkan oleh Nabi SAW lantaran perantara dari Umair bin Wahab. Maka kemudian Sofwan tidak jadi dibunuh. Sebaliknya, malah nanti Sofwan bin Umayyah termasuk sahabat yang mendapatkan onta. Padahal waktu itu masih belum Islam. Ontanya berapa? Gak tahu-tahu, Pak. 300 ekor onta, 3 kali dikasih 100, 300 ekor onta. Maka saya sering bilang, ini pelajaran berharga buat kita. Kadang-kadang untuk orang-orang non-muslim, ya, di sekitar kita, memang dakwahnya kadang-kadang jangan hanya mulut saja, tapi juga isinya mulut, Pak. Kadang-kadang kita perlu ngasih hadiah, ngasih apalah gitu. Karena tetangga-tetangga kita ini, kalaupun dia non muslim, dia adalah ahlu zimmah, kafir zimmi, objek dakwah kita. Makanya nanti di perang Hunain itu kan dikasih banyak-banyak tuh kambing, kasih banyak onta, kasih banyak. Abu Sufyan dikasih kambing 1 lembah. Orang-orang Madinah rata-rata dikasih cuma kambing 1 ekor. Apa yang terjadi? Nah, nanti kita bahas tuh. Cuma saya ingin ambil pelajaran berharga bahwa kadang-kadang perlu gitu. Makanya masjid jangan sampai, kalau bisa usahakan banget begitu Idul Adha misalnya, ya semuanya kebagian dari kurban, termasuk saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang non muslim. Dikasih nggak? Udah dapat belum? Kasih. Kalau perlu malah 2. Kalau memang lebih ya. Kalau memang dagingnya ada banyak. Yang satu dia sebagai warga, yang satu lagi hadiah. Mudah-mudahan hatinya jadi kemudian dekat dengan kita. Karena apa? Nabi SAW bilang, siapa yang menjadi perantara turunnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada onta merah. Bayangkan kita ngeluarin 1 kantong daging sapi supaya dapat onta, kan gitu. Modalnya 1 kantong daging sekilo, ada tulang-tulangnya juga tuh.
Yang kita harapkan adalah dapat pahala yang lebih besar dan lebih baik daripada onta merah. Jadi itu bagian dari dakwah, bagian dari strategi pendekatan kita. Karena saya lihat nggak tahu di Al-Jawahir, saya belum ngobrol, tapi di beberapa tempat malah setelah COVID, ekonomi yang katanya mau resesi, ekonomi yang katanya hancur amburadul, malah banyaknya itu naik. Infaknya meningkat, jumlah kurban juga malah meningkat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah datang, ya, ini jadi berapa? 10.000 orang. Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian Nabi SAW menyatakan seperti ini: siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Siapa saja yang mengunci pintunya, maka dia akan aman. Siapa saja yang masuk masjid, maka dia akan aman. Jadi dulu itu sahabat-sahabat itu sering diledekin, Pak. Karena ada istilahnya demam Madinah. Demam Madinah itu apa? Ketika orang-orang ya yang tinggal di Madinah itu keluar gitu dari kota Madinah, mereka itu sering sakit, maka sering diejek sebagai orang yang penyakitan. Maka hikmahnya apa? Ketika kita tawaf itu disuruh apa, Pak? Disuruh baju ihram kita itu diperlihatkan tangannya. Kemudian kita disuruh lari-lari yang agak cepat, romo, ya. Disuruh lari agak cepat 3 putaran pertama itu. Dalam rangka apa? Ternyata para ulama bilang untuk menunjukkan, waktu itu Nabi bilang untuk menunjukkan bahwa kita ini sehat, enggak penyakitan. Kita ini sehat, bukan orang yang kena penyakit demam Madinah dan seterusnya. Ini latar belakangnya. Jadi jemaahnya milik Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setelah ini terjadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi di sekitar Masjidil Haram, kemudian menuju Hajar Aswad lalu mengusapnya, kemudian tawaf, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengelilingi berhala-berhala. Jumlahnya pada saat itu ada sekitar 360 berhala. Jadi kita bisa bayangkan dulu di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Akhirnya Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti akan lenyap. Masya Allah. Jadi saya sering merenung gini, Pak. Dengan menyaksikan secara langsung ya di Eropa, hari Jumat tuh ada aja orang jadi mualaf. Kemudian sekian bulan ada aja kita beli masjid. Bahkan Muhammadiyah nih bulan ini atau bulan depan itu sudah siap untuk membeli beberapa gereja ya, untuk kemudian dijadikan masjid. Saya berpikir ya inilah tanda-tanda kebaikan Allah. Di mana-mana orang mulai berbondong-bondong masuk Islam, sampai masjid-masjid banyak mulai enggak nampung. Ini Al-Jawahir juga lama-lama juga gede-gede lagi nih, pasti saya yakin 2 tingkat di masjid udah waktunya. Karena jemaah makin banyak. Ini tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti gitu, kebenaran itu pasti akan menang dan kebatilan pasti akan kalah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 49, "Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id." Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Lalu berhala-berhala di Ka'bah itu dirobohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW kemudian memanggil Utsman dan Thalha
untuk membuka pintu Ka'bah, lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian beliau merobek-robek beberapa gambar di sana. Di antara gambar yang dirobek adalah gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi mereka bilang ini gambarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka nggak tahu juga wajahnya. Digambar-gambar. Akhirnya dirobek oleh Nabi SAW. Karena apa? Ya nggak boleh lah. Bahkan di sini dikatakan gambar Nabi Ibrahim dan Ismail yang tengah mengundi nasib dengan anak-anak panah. Karena orang-orang Arab itu, Quraisy itu, kalau mau dagang mau apa dia suka ngundi nasib pakai anak panah. Pakai busur-busur panah itu ya, diundi nasib. Maka Nabi bilang celakalah mereka karena demi Allah keduanya tidak pernah melakukan hal itu sedikit pun. Ya iyalah. Masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengundi nasib? Enggak mungkin. Akhirnya Nabi salat, lalu kemudian setelah itu orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin gak ini akan terjadi lagi di masa yang akan datang? Mungkin ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena para ulama bilang akan ada juga nanti peperangan akhir zaman. Orang barat menyebutnya Armageddon. Orang lain menyebutnya perang dunia ketiga. Kita, kata para ulama, akan melakukan satu peperangan terakhir, yakni penaklukan Roma. Roma itu nanti akan taklukkan. Berikutnya akan ada pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Hari ini Palestina diduduki sebagian wilayahnya, sebagian besar, bahkan yang tadinya kecil lama-lama banyak diduduki oleh Yahudi. Maka nanti akan kembali terjadi pembebasan Masjidil Aqsa. Kalau melihat petanya, 2 kali pembebasan Masjidil Aqsa itu adalah melalui jalur Suriah. Masa Umar bin Khattab, Suriah, Masjidil Aqsa, lalu kemudian masuk ke Mesir, dari Mesir ke Afrika, dari Afrika nanti lompat ke Eropa. Kalau di masanya Salahuddin Al-Ayyubi agak beda jalurnya, Suriah, Mesir dulu, karena Mesir diduduki Syiah waktu itu. Baru Masjidil Aqsa, baru kemudian Afrika dan seterusnya. Di masa depan Allah alam kita nggak tahu, tapi bisa jadi nanti dari Suriah juga. Maka Suriah harus kita termasuk yang kita perhatikan dan kita pelajari. Berikutnya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, penaklukan Roma, para ulama khilaf. Nanti Roma ditaklukkan dengan cara apa? Allah alam kita nggak ada yang tahu. Apakah dengan peperangan? Apakah dengan sendirinya Roma itu kemudian gulung tikar? Allah alam kita nggak tahu. Tapi prediksi saya sih bisa jadi dengan jalan damai. Kenapa Pak? Saya menganalisis, bisa salah ya karena belum terjadi. Yang pertama, umat Islam ini makin banyak di Eropa. Kenapa? Karena orang Islam di sana banyak yang punya anak. Anaknya banyak-banyak. Di saat yang bersamaan orang-orang bule yang aslinya itu pada malas punya anak. Kalaupun yang mereka nikah malas punya anak. Apalagi yang gak nikah, yang partner, gak jelas. Ditambah lagi yang gak jelas, yang LGBT. Di saat yang bersamaan arus imigrasi dari dunia Islam itu banyak Pak, ke Eropa, ke Amerika. Karena kan terjadi perang konflik Afghanistan, Arab Spring kemarin. Itu orang Islam banyak yang kemudian kabur ke Eropa, ke Amerika, tinggal di tempat yang merasa lebih aman dan nyaman. Dan sekarang mulai banyak peneliti-peneliti mulai masuk Islam. Saya tadi pagi tuh baru bahas tentang Quran dan sains. Saya bedah tentang 3 orang ahli genetika Amerika. Saya lupa namanya itu malah siapa. Kemudian Maurice Bucaille dan juga Jacuzzi. 3 ilmuwan mereka yang kemudian masuk Islam karena penelitiannya. Kalau yang ahli genetika ini karena dia masa idah, Pak, meneliti tentang masa idah. Jadi kalau Bapak-bapak lihat baca profilnya dia, cari deh. Saya lupa namanya.
peneliti Amerika Serikat dari sebuah kampus, dia ahli genetika. Nah, dialah yang menyatakan bahwa tiap orang itu genetikanya tuh identik. Nah, genetika itu kayak stempel. Tiap orang itu punya stempel genetika yang otentik gitu. Makanya kita bisa tahu bapak kita siapa, ibu kita siapa dari stempel genetika itu. Nah, stempel genetika itu baru terbentuk ketika 3 bulan. 3 bulan itu terbentuk. Banyak orang-orang barat ya, yang mereka kawin cerai, satu orang bisa punya beberapa stempel genetika laki-laki. Artinya apa? Ketika ibu itu misalnya sedang hamil 1, 2, 3 bulan gitu ya, dia melakukan hubungan badan dengan beberapa orang laki-laki, maka stempel genetikanya itu jadi banyak, termasuk istrinya dia sendiri. Jadi dia meneliti istrinya, ternyata anak-anaknya itu stempel genetikanya ada beberapa laki-laki, makanya dia menyimpulkan istrinya selingkuh. Nah, kemudian dia meneliti di beberapa perkampungan di Afrika yang orang-orang itu banyak yang muslim. Rata-rata anak-anaknya stempel genetika hanya 1. Dia kemudian nanya, kenapa bisa kayak gini? Kok di barat stempel genetikanya banyak, di Afrika yang perkampungan yang dia teliti, komunitas muslim itu stempel genetikanya 1. Ternyata kemudian dia baru dapat kesimpulan ini karena masa iddah. Kalaupun terjadi perpisahan antara laki-laki dengan perempuan, maka perempuan tidak boleh langsung menikah lagi kecuali setelah lewat masa iddah. Agar ketahuan jelas kalau dia sedang hamil, maka jelas nanti bapaknya ini siapa. Tidak boleh menikah sebelum selesai masa iddah. Atau kalau lagi hamil ya tidak boleh sebelum nanti dia melahirkan. Jelas dulu jadi anaknya. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dia menyimpulkan, kan kalau laki-laki enggak ya, kalau perempuan kan masa iddah, laki-laki ada masa iddah kan? Enggak ada. Laki-laki itu istrinya meninggal pagi, sorenya nikah lagi boleh? Boleh, cuman siap-siap diomongin tetangga aja. Tapi nggak dilanggar. Tapi harus siap-siap aja. Kalau orang Betawi bilang kuburan belum kering gitu. Nah, ini mungkin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas beberapa hikmahnya. Masih ada waktu ya, berapa menit lagi? 3 menit. Kalau gitu nanti aja ada hikmahnya. Halaman 519. Saya buka sesi diskusi, kalau ada yang mau didiskusikan, enggak? Ada waktu berapa menit? Silakan. Ada? Enggak? Kayak yang tadi Ustaz sampaikan terkait melakukan Roma ya. Yang dimaksud Roma ini menurut Ustaz itu Roma Italia atau Roma Eropa ya Ustaz? Ya, ini memang juga belum jelas. Jadi ada yang menyatakan Roma yang dimaksud adalah Vatikan. Ya, yang itu juga bagian dari Eropa. Tapi ada yang menyatakan juga yang dimaksud adalah Rusia, karena dianggap yang paling murni sekarang di sana katanya. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi memang baik Rusia maupun Italia sama-sama Eropa. Cuman dia di Eropa Barat, kalau Rusia di Eropa Timur. Keduanya masih bagian dari Eropa. Tapi dari sini para ulama memang bilang kita perlu mempersiapkan anak-anak kita itu seperti Muhammad Al-Fatih. Kita perlu mempersiapkan anak-anak kita seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya apa? Perlu fisik yang baik. Makanya dalam pendidikan keluarga diantaranya harus dilakukan adalah tarbiyah askariyah. Makanya saya berkali-kali bilang kan, nggak tahu dari jalanin loh di masjid kita nih. Adain program camping bareng anak-anak, ini kan ada lapangan, di sini ada lapangan. Ya, jalan-jalan bareng, terus masak-masak bareng misalnya. Intinya kemudian aktivitas fisik. Selain memang untuk mengurangi detoksifikasi dari handphone. Yang kedua, ini yang bagus bonding antara anak dengan ayahnya. Yang ketiga adalah pemahaman tentang urgensi fisik ini.
Karena anak-anak hari ini kalau tidak dibiarkan bermain, banyak anak-anak hari itu duduk aja Pak. Main handphone ini bahaya untuk kesehatannya. Bahaya untuk kesehatan kita di masa depan. Yang berikutnya Pak, kemampuan bela diri. Kemampuan bela diri fisik gitu ya. Karena Nabi pun pernah ada orang masuk Islam gara-gara berantem sama Nabi Pak. Nabi pernah ditantang sama preman. Muhammad, ayo kita berantem. Kalau saya kalah, saya masuk Islam. Berantem dia, bergulat. Jatuh dia. Apa kata preman ini? 1 kali lagi. Bergulat lagi, jatuh lagi. Apa kata dia? 1 kali lagi. Sampai ketiga kalinya dia jatuh, dia akhirnya mengucapkan syahadat. Jadi Nabi fisiknya bagus, pakai strategi, mentalnya gede. Nah ini perlu kita pelajari, Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita semua. Mereka kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama, membanggakan agama, bangsa dan negara kita. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.